Pernah dengar nggak soal salah satu konfrontasi paling aneh dalam sejarah antara Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris? Sebuah perselisihan yang hampir aja meledak jadi perang besar. Nah, ayo kita bedah bareng-bareng kisah unik ini. Pertanyaannya emang kedengaran nggak masuk akal. Gimana ceritanya seekor babi biasa, ya, seekor babi seperti ini, Bisa bikin dua kekuatan terbesar di dunia saat itu nyaris aja perang? Ini kisah nyata loh, dan semuanya dimulai dari hal yang sangat-sangat sepele. Oke, kita mundur dulu ke awal mula semua kekacauan ini. Bukan di ruang rapat para jenderal atau istana, tapi di sebuah kebun kentang. Jadi ceritanya, tanggal 15 Juni 1859 di Pulau San Juan, ada seorang petani Amerika namanya Lyman Cutler. Dia ini udah bener-bener muak ngeliat kebun kentangnya dirusak terus. Nah, pas dia lihat ada babi hitam gede lagi asik makan kentangnya, dia langsung ambil senapan dan ya, dia tembak babi itu. Ternyata, babi yang ditembak itu bukan babi liar. Babi itu punya Charles Griffin, seorang pegawai Hudson's Bay Company. Ini bukan cuma perusahaan dagang biasa loh, perusahaan ini tuh kayak perwakilan kerajaan Inggris di wilayah itu. Tiba-tiba, masalahnya bukan lagi soal hama tanaman, tapi jadi insiden antara Amerika versus Inggris. Si Cutler ini sebenarnya udah coba menyelesaikan masalah baik-baik. Dia nawarin ganti rugi $10, tapi Griffin menolak mentah-mentah. Dia minta $100. Itu duit yang gede banget di zaman itu. Perbedaan 10 kali lipat ini nunjukin seberapa cepat perseteruan pribadi ini memanas. Katanya sih, si Griffin ini dengan sombongnya bilang ke Cutler, itu tugas kamu buat jauhin kentang kamu dari babi saya. Kutipan ini, beneran diucapin atau enggak, ngegambarin banget sikap keras kepala yang jadi inti dari keseluruhan konflik ini. Nah, ini nih titik baliknya. Pihak berwenang Inggris sampai ngancem mau nangkep Cutler, yang notabene warga negara Amerika. Buat para pemukim Amerika di pulau itu, ini udah pelanggaran kedaulatan. Mereka langsung minta perlindungan militer, dan dari situlah perseteruan kecil ini meledak jadi krisis internasional. Terus kok bisa sih cuma gara-gara satu babi mati, dua negara hampir perang? Jawabannya adalah karena babi itu mati di tanah yang statusnya nggak jelas, tanah sengketa. Mari kita lihat gimana ceritanya. Akar masalahnya itu ada di Traktat Oregon tahun 1846. Perjanjian ini tuh harusnya menyelesaikan sengketa perbatasan yang udah lama terjadi. Tapi ternyata perjanjian itu malah ninggalin satu celah yang bahaya banget. Masalahnya ada di kalimat yang ambigu banget. Perjanjian itu bilang perbatasannya ada di tengah-tengah selat tersebut. Kedengarannya jelas kan? Masalahnya di sana ada dua selat yang bisa dianggap tengah-tengah. Amerika ngeklaim perbatasannya lewat Selat Haro. Kalau begini, Kepulauan San Juan jadi milik mereka. Di sisi lain, Inggris ngeklaim perbatasannya lewat Selat Rosario, yang artinya kepulauan yang sama jadi milik Inggris. Intinya, dua-duanya sama-sama ngerasa benar, dan Pulau San Juan, tempat babi itu ditembak, posisinya ada persis di tengah-tengah sengketa ini. Gara-gara ada ancaman penangkapan warga Amerika, militer akhirnya turun tangan. Dari sini, urusan sepele ini berubah jadi konfrontasi militer yang super tegang. Jenderal Amerika William S. Harney, yang emang terkenal pemarah dan anti-Inggris, nggak pakai lama. Dia langsung ngirim Kapten George Pickett, ya Pickett yang sama yang nanti terkenal di pertempuran Gettysburg, bersama 66 prajurit buat menduduki pulau itu. Pickett yang nggak kalah semangatnya, pas sampai di sana langsung nyatain, kita akan jadikan ini seperti Bunker Hill, merujuk ke pertempuran heroik di Revolusi Amerika. Dengan kata lain, suasananya di lapangan udah siap tempur banget. Inggris tentu nggak tinggal diam. Mereka balas dengan ngirim kapal perang. Amerika nambah lagi pasukannya. Dalam waktu singkat, situasinya jadi panas banget. Coba bayangin, puncaknya itu ada sekitar 461 tentara Amerika dikepung sama kekuatan Inggris yang jauh lebih besar, lebih dari 2.000 orang, yang didukung penuh sama Angkatan Laut Kerajaan. Dan ini bukan cuma soal jumlah orang, Inggris datang bawa kekuatan Angkatan Laut Kerajaan. Ada 5 kapal perang yang siap menembakkan lebih dari 70 meriam langsung ke posisi Amerika yang kecil dan rentan itu. Satu perintah salah, satu tembakan gegabah bisa memicu perang besar-besaran. Dunia seakan menahan napas, tapi di tengah ketegangan yang udah di puncak, untungnya ada pihak yang masih pakai akal sehat. Mari kita lihat gimana bencana ini berhasil dihindari. Pahlawan dari cerita ini bisa dibilang Laksamana Muda Inggris R.L. Baines. Waktu gubernur setempat nyuruh dia buat mendaratkan pasukan dan nyerang Amerika, Baines menolak. Dia bilang, dia nggak akan melibatkan dua negara besar dalam perang cuma gara-gara pertengkaran soal seekor babi.
sebuah keputusan yang sangat bijak. Kabar soal krisis ini akhirnya sampai juga ke Washington dan London. Para pejabat di sana kaget tentunya. Presiden Amerika, Buchanan, ngirim Jenderal Winfield Scott buat nenangin situasi. Akhirnya, mereka berhasil negosiasi, di mana kedua belah pihak setuju buat narik mundur sebagian besar pasukan mereka dan menduduki pulau itu bersama-sama secara damai. Nah, pendudukan bersama ini berlangsung selama 12 tahun. Tapi, itu kan cuma solusi sementara ya. Masalah utamanya, yaitu siapa sebenarnya pemilik sah pulau itu, masih belum selesai. Selama 12 tahun yang luar biasa itu, tentara Amerika dan Inggris hidup berdampingan dengan damai di pulau tersebut. Katanya sih, mereka malah lebih sering pesta dan minum bareng daripada berantem. Akhirnya, tahun 1871, kedua negara sepakat buat menyelesaikan masalah ini lewat arbitrase internasional, dan yang ditunjuk jadi penengah adalah Kaisar Wilhelm I dari Jerman. Setahun kemudian, keputusannya keluar. Komisi arbitrasi ternyata memenangkan Amerika Serikat menetapkan perbatasan di Selat Haro. Marinir Inggris pun berkemas dan pergi dengan damai. Perang besar berhasil dihindari. Dan pada akhirnya, setelah semua pengerahan pasukan, ancaman dan ketegangan selama 12 tahun, satu-satunya korban dari perang babi ini, ya cuma babi itu sendiri. Kisah ini mungkin kedengarannya konyol ya, tapi ini jadi pengingat penting tentang gimana perselisihan kecil bisa dengan cepat jadi besar dan lepas kendali. Apalagi kalau udah menyangkut kedaulatan negara. Ini bikin kita mikir, kira-kira ada nggak ya kejadian-kejadian kecil di zaman sekarang yang punya potensi meledak jadi sesuatu yang jauh lebih besar?